Bab 72. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Malam hari, Zain tak bisa tidur. Pria itu masih memikirkan kedatangan keluarga Salvatore siang tadi. Dirinya kekeh tak ingin menerima kenyataan yang ada. Menurutnya, tidak tahu siapa ayah kandungnya itu jauh lebih baik. Tak adanya Lionel, dia juga masih bisa hidup sampai sekarang. Tapi tetap saja, tak dapat dipungkiri jika dulunya ia seorang anak yang memimpikannya kasih sayang orang tuanya. Zain, apa kamu lapar? Sea terbangun dari tidurnya, ia mendapati suaminya yang belum kunjung tertidur. Enggak, aku pinjam ponselmu. Aku ingin mengirim pesan pada Ricky biar besok dia kesini membantuku pulang. Aku sudah meminta dokter pulang besok, dan dia mengizinkannya. Sea beranjak duduk, dia menggosok matanya yang masih merasa mengantuk. Kapan kamu meminta izin dokter? Tanya Sea dengan heran. Tadi sore, aku kasihan melihatmu bolak-balik kantor, rumah, dan rumah sakit dalam keadaan hamil begini. Lebih baik aku pemulihan di rumah saja, biar kamu tidak terlalu lelah. Terang Zain. Sea turun dari berangkar dengan hati-hati agar tak membangunkan kedua putranya yang masih tertidur lelap. Wanita itu berjalan menghampiri berangkar Zain. Melihat itu, Zain segera menggeser tubuhnya dan memberi ruang agar Sea tidur di sebelahnya. Perlahan, Sea menaiki berangkar Zain dengan hati-hati agar tak menyakiti pria itu. Padahal aku enggak apa-apa, ujar Sea seraya memeluk suaminya. Zain memeluk balik istrinya, seperti biasa ia menempatkan tangannya di atas perut wanita itu. Semenjak Zain tahu Sea hamil, ia memiliki hobi baru, yaitu mengelus perut istrinya yang bahkan masih terlihat datar. Aku ingin cepat sehat dan kembali kuliah, biar kamu gak capek kerja lagi. Aku juga malu dibiayai olehmu terus. Sebagai seorang suami, aku merasa seperti tidak ada harga diri. Zain menghentikan ucapannya saat Sea menutup mulutnya. Wanita itu menatap tajam suaminya, ia tak suka suaminya itu mengatakan hal tersebut. Apa kamu mem-3R4-sku? Apa kamu berfoya-foya dengan segala harta yang aku punya? Enggak kan? Jadi, jangan bicara seperti itu. Aku tidak suka. Aku tidak bermaksud menurunkan harga dirimu sebagai seorang suami. Tidak sama sekali. Aku hanya membantumu sebisaku di saat sekarang kamu sedang proses untuk sukses. Tegur Sea dengan tatapan kesal. Maaf. Cicit Zain dengan tatapan bersalah. Sea mendengus sebal, ia melepaskan pelukan suaminya dengan kasar. Karena kesal menatap wajah Zain, Sea pun berbalik memunggungi pria itu. Zain yang tahu istrinya merajuk berusaha membujuknya. Kamu marah. Maaf, aku hanya merasa tidak enak padamu. Biaya rumah sakit pasti mahal, belum lagi biaya lainnya. Aku merasa terlalu banyak merepotkanmu. Suatu saat jika aku sukses, aku akan membahagiakanmu. Aku janji, serius. Yakin Zain, kedepannya ia akan berusaha membahagiakan istri dan anak-anaknya. Terus kalau biaya rumah sakit mahal, kamu maunya aku gimana? Kamu maunya aku biarin kamu tergeletak tanpa pertolongan gitu? Terus aku jadi janda lagi, terus cari suami baru lagi? Gitu maksudnya? Seru Sea dengan kesal, wanita itu semenjak hamil sangat sensitif dan mudah sekali merasa kesal. Zain meneguk kasar lut empatnya setelah mendengar kemarahan sang istri. Ya enggak gitu juga.
cicitnya. Sea berbalik, ia meletakkan tangannya di atas pipi pria itu. Dengar, selama kamu tidak mengkhianatiku, dan berperilaku baik. Menurutku, itu sudah cukup. Aku tak mencari suami yang kaya, tapi aku mencari suami yang setia. Maka dari itu, jangan hancurkan kepercayaanku. Karena aku mulai mencintaimu. Deh. Zain mengerjapkan matanya, dia menjauhkan sedikit wajahnya seraya mengambil tangan sang istri yang mengelus pipi mulusnya. Beneran? Ini serius gak sih? Tanya Zain dengan perasaan yang tak karuan. Beneranlah. Kamu kira, aku udah sedia ngandung anak kamu, masa aku gak serius cinta sama kamu sih? Sahut Sea dengan nada ketus. Zain tersenyum, ia terlihat salah tingkah sekarang. Pria itu memegangi kepalanya yang berdenyut sakit karena terlalu banyak bergerak. Melihat itu, Sea menjadi khawatir. Saat Sea akan memegang kepala Zain, pria itu malah menghalanginya. Enggak apa-apa. Hatiku cenat-cenut, larinya ke kepala juga cenat-cenutnya. Ujar Zain menahan senyumnya. Beneran kan? Kamu cinta aku? Seru Zain dengan tersenyum lebar. Enggak. Cintaku sudah habis di mantan. Ketus Sea dan berbalik memunggungi suaminya kembali. Kalau gitu, aku juga mau ngomong. Kalau aku cinta kamu Sea. Sea menahan senyumnya. Wanita itu memejamkan matanya seraya menahan debaran hatinya. Seolah, wanita itu pertama kali merasakan yang namanya jatuh cinta. Kata Ricky sore tadi, dedeknya harus dipupuk biar ganteng kayak bapaknya. Celetuk Zain yang mana membuat Sea melebarkan matanya. Seperti perkataan Zain semalam, hari ini pria itu diizinkan pulangnya. Dengan syarat, melakukan perawatan jalan. Sea menyetujuinya, ia akan mengantar suaminya setiap jadwal kontrol. Kini, wanita itu tengah membereskan barang-barang yang ada di ruang rawat sebelum pulang ke rumah. Sedangkan Zain, ia hanya membantu ala kadarnya karena harus duduk di kursi roda. Aku bantu ya. Izin Zain saat melihat istrinya kesulitan mendirikan koper itu. Gak usah. Kamu udah, duduk di sana aja. Kalau jatuh, aku yang tambah gak kuat ngangkat kamu. Titah Sea yang mana membuat Zain mengerucutkan bibirnya. Aku gak lumpuh loh. Protes Zain. Sea menghela nafas kasar, dia berbalik menatap suaminya itu. Ia gak lumpuh, tapi masih lemas kan? Zain menurut dengan apa yang Sea katakan, pria itu menunggu istrinya selesai beberes barang bawaan mereka. Tak lama, Ricky datang. Pria itu langsung membawa koper-koper milik Zain untuk dimasukkan ke dalam mobil. Gue antar Sea ke dokter kandungan dulu, lo tunggu di mobil aja. Pinta Zain. Beres. Sahut Ricky dengan tersenyum lebar. Setelah kepergian Ricky, Sea langsung mendorong kursi roda suaminya keluar menuju ruangan dokter kandungan. Kemarin ia telah membuat janji temu hari ini. Jika ditunda lagi, bisa-bisa suaminya itu terus mengoceh sepanjang saat. Sesampainya di ruangan dokter, Sea masuk ke dalam setelah mengetuk pintu. Selamat pagi Bu Sea. Pagi Dok. Sahut Sea dengan ramah. Pertama kalinya Zain masuk ke dalam ruangan dokter kandungan, pria itu sungguh takjub dengan alat-alat yang ada di sana. Setelah mengobrol sebentar, Sea diminta untuk naik ke atas berangkar dan menyingkap bajunya. Zain pun memperhatikan dengan seksama, apalagi saat dokter mengoleskan gel di atas perut istrinya itu. Sudah dites spek? Tanya dokternya.
Sudah dok, hasilnya positif. Sekarang datang mau periksa keadaan dedeknya. Ujar Sea dengan tersenyum lembut. Dokter itu tersenyum, ia menggerakkan alat di atas perut Sea seraya matanya menatap ke arah layar monitor. Lihat. Zain dan Sea langsung menatap ke arah layar monitor, mereka tak mengerti titik yang dokter tunjukkan. Terlebih Zain, ia sangat heran dengan apa yang dokter tunjukkan. Mengerti jika pasiennya belum paham, dokter pun kembali menjelaskannya. Ini titiknya 2 loh bu, masih gak kelihatan? Tanya dokter itu. 2 titik. Heran Sea yang masih berusaha berpikir. Iya, titik 2 tandanya. Sea mengerjapkan matanya, dia baru mengerti maksud dokter itu. Kembar dok. Pekik Sea dengan tatapan tak percaya. Benar sekali. Kembar. Air mata Sea langsung jatuh, ia tak menyangka jika dirinya bisa hamil kembar. Berbeda dengan Zain yang masih mencari keberadaan anaknya. Kamu ngapain sih? Bukannya seneng anak kita kembar? Seru Sea dengan kesal, rasa harunya hilang entah kemana saat melihat tingkah suaminya. Mana kembar? Kok aku gak lihat? Gambarnya kayak layar TV jadul loh. Gak ada dedeknya mana? Sea beralih menatap dokter dengan tertawa hambar. Maaf dok, bapaknya masih muda. Maklum, masih polos. Pertama buat aja harus diajarin dulu. Ujar Sea dengan tatapan meringis. Bab 73. Kai masih berada di sekolahnya, pria kecil itu terlihat malas mengikuti jam pelajaran. Teman-temannya yang lain pada sibuk mengikuti arahan guru, Kai malah asik bermain pensilnya sendiri. Gurunya pun menotis Kai yang tak mengikuti arahannya. Kai, sebutkan tumbuhan yang hidup di air. Seru guru itu yang mana membuat Kai mengalihkan pandangannya. Kok bika tumbuhan hidup na di air? Gumam Kai dengan tatapan bingung. Hayo apa? Tadi ibu ceritakan tumbuhan yang hidup di air. Kai berarti tak mendengarkan arahan ibu ya. Ujar guru itu dengan nada tegasnya. Oh Kai tahu. Seru Kai dengan mata berbinar terang. Tumbuhan yang hidup di air itu. Contohna, cayul kop, cayul lode, cayul bayam, cayul. Itu sayuran, bukan tumbuhan. Tegur guru itu dengan nada kesalnya. Kai mengerjapkan matanya, ia lalu beralih menatap ke arah bukunya. Perasaan, dia sudah menjawab dengan benar. Kenapa gurunya malah menyalahkannya? Benel loh Bu Cumi. Cayul kop dari tumbuhan, ada aelna juga. Kan? Sumirna, bukan cumi. Tegur guru itu dengan senyuman terpaksa. Iya, Bu Cumi. Pakai S, bukan C. Coba bilang ses. Kai menghela nafas kasar. Dia sudah biasa diledek seperti ini di sekolah. X. Kai bahkan sampai menyemburkan lut empatnya karena terlalu sulit mengatakannya. Guru itu menahan tawanya, raut wajah kesal Kai sungguh menghiburnya saat ini. Bahkan, teman-teman Kai menertawakannya, yang mana membuat anak itu semakin kesal dibuatnya. Tatapannya beralih menatap teman sebangkunya yang tertawa paling keras. Hi Jibal. Kamu juga nda bicayao. Teriak Kai, seketika kelas pun mendadak sepi. Jibal. Apa itu Jibal? Heran temannya itu dengan mengerjapkan matanya. Jidat lebal. Seru Kai seraya melebarkan matanya. Guru Kai, dan para temannya tampak terkejut dengan apa yang Kai katakan. Bahkan, teman Kai yang dikatakan jidat lebar itu langsung memegang keningnya.
Memang benar, jidatnya lebih lebar karena rambutnya yang terlalu mundur. Emoji cekali lacanya, desis Kai dengan tatapan sinis. Ya bialin aku jibal, daripada kamu pebal. Balas teman Kai dengan kesal. Pebal. Bingung Kai seraya mengerjapkan matanya. Pelut lebal. Tawa semua orang yang ada di kelas pecah, kecuali Kai. Anak itu memandang temannya dengan nafas memburu. Cembalangan. Hais, sudah. Kita lanjutkan pelajarannya. Saya baru saja menebus vitamin yang dokter resepkan. Setelah itu, wanita itu langsung memutuskan untuk pulang. Hanya saja, sepanjang jalan menuju mobil Zain menggerutu lirih seraya menatap tagihan pembayaran USG yang baru saja mereka lunaskan tadi. Cuman lihat titik-titik goyang-goyang begitu bayar 500.000. Nanti kalau sampai titik-titiknya loncat-loncat, pasti jadi 1 juta itu. Gumam Zain dengan heran. Sea menggelengkan kepalanya pelan. Ada saja yang suaminya itu pikirkan. Namanya juga USG, itu termasuknya murah loh. Waktu Kai dalam kandungan, aku USG habis 3 juta. Celetuk Sea yang mana membuat Zain membulatkan matanya. Itu USG apa DP motor? Mahal amat. Dokter bisa koru. Si juga gak sih? Curiga kalau sebenarnya USG cuman 50.000. Zain kaget dengan harga yang menurutnya tak masuk akal. Sea hanya bisa menghela nafas pelan, ia memaklumi keterkejutan suaminya. Belum lagi biaya yang lain, apa tidak syok pria itu melihat kebutuhan anak yang sangat banyak. Dari awal kan aku sudah bilang, kebutuhan bayi itu banyak. Ini masih USG bulan pertama, dan setiap bulan aku harus USG karena bayinya kembar. Kita harus lebih ekstra memantau dan menjaganya. Saat lahiran nanti, tentunya dokter akan menyarankan agar aku caesar. Terang Sea. Kenapa? Sahut Zain dengan bingung. Karena saat lahiran Kai dan Asril aku melahirkan dengan cara caesar, bukan normal. Maka dari itu, anak ketiga ini harus caesar juga. Terang Sea. Zain menganggukkan kepalanya paham, tapi keningnya terlihat mengerut dalam. Seolah, ia tengah memikirkan sesuatu saat ini. Oh kamu gak pernah lahiran normal ya? Pantesan masih. Zain tiba-tiba menghentikan ucapannya. Ia justru meneguk kasar lut empatnya saat Sea menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Pantesan apa? Tanya Sea dengan mata menyipit pelan. Enggak. Baguslah kalau caesar, lagian kalau normal kepala bayi kan gede. Mana muat, iya kan? Sea menghela nafas pelan, memang ada-ada saja yang suaminya itu bicarakan. Sesampainya di parkiran, Ricky segera membantu Zain masuk ke dalam mobil. Ia juga meletakkan kursi roda pria itu di bagasi mobil. Setelah aman, Sea baru masuk menyusul suaminya. Kali ini Ricky yang menyetir, sebab supir Sea tentunya bertugas menjemput Asril dan Kai sekolah. Langsung pulang aja. Kemana nih? Tanya Ricky. Kemana lagi? Sahut Zain dengan tatapan heran. Ya kali mau pulang ke rumah bapak lo Zai, gue mau ketemu sama si Sirupa. BC. Seru Ricky dengan menahan senyum di bibirnya. Zain mendengus sebal, ia melempar pandangannya keluar jendela. Ia menolak untuk datang ke kediaman Salvatore. Segala bujukan Tuan Roderick kemarin, tetap mendapat penolakan dari Zain. Pria itu tetap kekeh, tak ingin diakui sebagai penerus Salvatore. Sirupa. BC. Jenna maksudnya. Tebak Sea. Ricky tersenyum,
Ia menatap saya dari pantulan spion tengah mobilnya. 100 untuk kamu. Senyummu manis, seperti gula, lemon, kecap bukan sirup warungan. Seru pria itu seraya menyisir rambutnya. Zain langsung melirik tajam ke arah Ricky, mendadak raut wajahnya menjadi serius. Enggak ada ya. Kasihan dia kalau jadi pasangan lo. Bisa masuk RSJ yang ada. Omel Zain. Aelah, lo mah gak setia kawan. Kalau soal gue K3 Re, lo kan nikahin saya juga dalam keadaan K3 Re. Kita impas lah ya. Ricky sepertinya senang sekali menjaili Zain. Karena sekarang ini Zain dalam mode yang tak bisa disenggol apalagi membahas persoalan keluarga Salvatore. Impas apaan? Sayang, haus gak? Zain menghentikan ucapannya saat saya memanggil sayang padanya. Enggak sayang, kamu haus. Sahut Zain dengan ekspresi yang melunak. Ricky yang melihat dari spion tengah mobil langsung memasang raut wajah seolah ingin mun 4H. Cayaang, halah mambu. Desis Ricky yang mana membuat Zain melirik sinis padanya. Apa sih? Sirik aja. Makanya, nikah. Jomblo suk. Seorang wanita turun dari mobilnya, kaca mata hitam bertengger di hidung mancungnya. Di pelukannya terdapat sebuket mawar kuning, lalu ia berjalan di tengah-tengah makam. Sampai langkahnya terhenti tepat di depan sebuah makam yang sudah lama tidak ia datangi. Perlahan, wanita itu berjongkok di samping makam itu dan meletakkan bunga yang ia bawa. Areha, aku kembali menjengukmu. Lirihnya yang tak lain dan tak bukan adalah Davita. Wanita itu melepas kacamata hitamnya, ia tersenyum lembut menatap nisan yang bertuliskan nama sahabatnya. Aku kembali membawakan mawar kesukaanmu, kesukaan kita. Kau tahu, aku sangat merindukanmu. Lirih Davita dengan mata berkaca-kaca. Perlahan, Davita meletakkan tangannya di atas tanah yang lembab itu. Lalu, ia mengelus tanah itu dengan air mata yang jatuh di pipinya. Aku kembali bertemu dengan pria jahat itu. Aku akan membuat dia membayar semua kesakitan yang sudah dia torehkan padamu. Aku tak akan lupa bagaimana dia mendorongmu, memakimu, dan menyalahkanmu atas semua yang terjadi. Davita mengeluarkan sebuah flash disk dari dalam buket mawar kuning yang ia bawa tadi. Lalu, ia menatap benda persegi itu dengan tatapan tajam. Dia dan keluarganya tidak boleh hidup dengan tenang. Kubuat dia merasakan apa yang kamu rasakan. Seperti yang kita harapkan, Areha. Kau pasti senangkan. Selama bertahun-tahun dia hidup di dalam sebuah penyesalan. Lirih Davita dengan menggenggam erat benda itu. Beberapa saat kemudian, Davita menghapus air matanya. Ia beranjak berdiri dan kembali memakai kaca mata hitamnya. Lalu, tangannya terangkat dan menatap flash disk di tangannya itu dengan tatapan dingin. Tak disangka, wanita itu justru membuang flash disk itu ke sembarang arah sebelum akhirnya beranjak pergi meninggalkan area makam. Setelah mobil Davita pergi, tanpa diduga flash disk tadi diambil oleh seorang pria yang sejak tadi memantaunya. Ia berjongkok dan menatap flash disk yang Davita jatuhkan tadi. Pria itu menatap dengan seksama benda berbentuk persegi panjang tersebut. Kemudian, tatapannya beralih menatap makam yang sempat Davita datangi. Areha Fiona. Lirihnya saat membaca nama yang ada di papan nisan itu.